Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengandung pesan berlogika bahwa tidak semua orang kaya akan masuk neraka dan tidak semua orang miskin pasti masuk surga. Menafsirkan Injil tidak dapat digeneralisasikan. Mari kita lihat secara jeli di dalam bacaan Injil tadi. Mengapa orang kaya itu tidak dapat masuk ke dalam surga, melainkan masuk ke dalam neraka? Hal itu dikarenakan ia setiap hari bersukaria dalam kemewahan dan tahu bahwa ada pengemis di depan rumahnya, yakni Lazarus, tetapi dia tidak peduli. Jadi oleh karena dia tidak peduli terhadap penderitaan sesamanya,
yang jelas-jelas ada di depan matanya membutuhkan pertolongan. Nah, logikanya, apabila orang kaya tersebut mau mengulurkan tangan dan peduli, bagaimana? Maka ia pasti masuk surga. Ini karena ketidakpedulian saja. Nah, bagaimana dengan orang miskin? Dikatakan orang miskin pasti masuk surga, apakah itu benar? Mari kita lihat secara jeli di dalam bacaan Injil ini. Apa kriteria orang miskin masuk surga? Seperti Lazarus, bahwa dia tidur di depan rumah orang kaya, yang berarti homeless, tidak punya rumah, lalu kelaparan, dan juga banyak borok di tubuhnya dan dijilati anjing-anjing. Nah, jika ada orang miskin yang ternyata dia tidak kelaparan, bisa makan 2-3 kali, lalu sehat badannya dan punya rumah, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai orang miskin yang pasti masuk surga. Bisa jadi bahwa dia tidak masuk surga. Apalagi dia sebagai orang miskin yang mengaku miskin, memang dia mengemis, tapi dia bisa beli motor atau mobil. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah logikanya yang lurus. Maka juga bisa kita lihat dalam kisah sebagai berikut. Sekali peristiwa, ada seorang romo yang sedang selesai misa gitu ya, minggu sore, hanya memakai kaos oblong dan celana pendek, baru selesai kerja kebun. Nah, lalu juga dia tentunya dalam pembawaannya yang semacam itu, hanya pakai kaos oblong, celana pendek, habis kerja kebun, keringetan, kucel, kelihatan seperti seorang pengemis. Lalu dia melihat bahwa ada pengemis di depan gerbang gerejanya itu. Dia mulai menghampiri pengemis itu dan bertanya, "Bapak, Ibu, sehari dapat berapa?" Pengemis itu menjawab, 500.000. Tetapi kalau sepi cuma 300.000. Wah, romonya kaget. Saya kalau di rata-rata sehari itu cuma dapat 25.000. Wah, langsung Bapak Ibu pengemis itu berkata, "Loh, Om memang ngemis di mana?" "Salah tempat be Om, ngemis itu. Pindai nggone. Jangan di situ." Nah, saudara-saudari, bisa terlihat bahwa sesungguhnya kategori masuk ke dalam surga atau neraka tidak ditentukan oleh karena miskin atau kaya. Sebab kalau kategori masuk di dalam surga atau neraka itu adalah miskin atau kaya, maka sialah negara-negara yang kaya raya itu. Kalau kategorinya miskin dan kaya, berarti satu negara kaya itu semuanya masuk neraka. Tapi bersyukurlah negara yang disebut sebagai negara miskin, seperti Kongo, Zimbabwe, Mongolia, Sri Lanka yang lagi bangkrut itu menjadi negara miskin, maka seluruh orang negara itu masuk surga. Celakalah berarti negara-negara kaya seperti Amerika, Eropa, Inggris ya. Nah, kalau kategorinya memang bahwa masuk surga dan neraka itu adalah kaya dan miskin, maka marilah kita berbondong-bondong ke negara miskin itu, ke Mesir, ke Kongo, Somalia, supaya kita terangkat ke surga semuanya. Ternyata bahwa masuk surga dan neraka seturut Injil hari ini bukanlah itu sesungguhnya. Apalagi seturut bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Timotius,
dikatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka jauhilah kejahatan, kejarlah keadilan, kejarlah kasih, kesetiaan, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar. Rengkulah hidup kekal dengan sekuat tenaga, dan pikulah salibmu, penderitaanmu di dalam kesetiaan. Itulah kriteria bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian, ketika negara-negara kaya pun tidak mau peduli kepada negara-negara miskin, maka sesungguhnya kutukan Allah sudah terjadi. Ketidakpedulian seperti orang kaya ini yang tidak mau peduli di depan matanya kepada orang-orang yang jelas-jelas membutuhkan pertolongan tetapi tidak ditolongnya. Namun juga tentunya kita tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa diri kita ini pasti masuk surga atau masuk neraka, sebab itu juga menjadi urusan Tuhan. Namun kriteria yang jelas telah dipaparkan kepada kita melalui bacaan kedua tadi, bahwa kita menjauhi kejahatan tetapi senantiasa mendekat kepada kebaikan. Niscaya ketika kita senantiasa dengan perjuangan yang amat besar memperjuangkan iman yang benar dan hidup di dalam kasih, kesetiaan, kesabaran, dan kelemah lembutan, tentunya itu semua akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga.